Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SD 16 Bukit Melintang, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati SD 16 Bukit Melintang, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu dari SD 21 Malus. Dan marilah kita tidak lupa-lupanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan kodrat beliau jualan kita dapat melaksanakan suatu acara, suatu pertemuan di ruangan yang berbahagia ini. Dan selawat beserta salam marilah kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Menghemat waktu, marilah kita minta arahan atau kata sambutan dari Bapak Kepala UPT SD 16 Bukit Melintang. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kembali kita pulangkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini sesuai dengan yang sudah dirancang, disusun dan direncanakan. Maka kita laksanakan pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi atau penyebaran dalam rangka yang pertama sebagai sekolah penggerak dan diseminasi bagi calon guru penggerak angkatan 11. Puji dan syukur, salawat dan salam kita kirimkan pahalanya untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan kita umat manusia, sehingga kita dapat merasakan kehidupan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati pemateri kegiatan diseminasi hari ini, Bapak Ahmad Jafri SPD GR, yang sama-sama kita hormati dan istimewa Bapak dan Ibu rekan-rekan dari UPT SDN 21 Malui yang telah sudi meluangkan waktu untuk datang dan mengikuti kegiatan kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan Majelis Guru UPT SDN Bukit Melintang dan segenap keluarga besar SDN Bukit Melintang yang telah mendukung pelaksanaannya kegiatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini kita kembali melakukan dan melaksanakan kegiatan berupa kolaborasi antar dua sekolah. Pada kegiatan sebelumnya kita juga sudah laksanakan,
yaitu kita dari SD 16 berkunjung ke SD 21. Dan untuk kegiatan ini kami sudah bekerja sama juga dengan Ibu Kepala Sekolah SD 61 Malui untuk kegiatan hari ini melaksanakan di sini. Untuk itu kepada rekan-rekan dari SD 21 kami ucapkan terima kasih, juga titip salam untuk Kepala UPT 21. Ucapan terima kasih atas kerjasama yang sudah dijalin selama ini dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan lebih baik ke depannya. Di pada kegiatan ini barangkali nanti hal apa yang akan disampaikan itu nanti kita mintakan kepada pemateri kita pada hari ini, itu sesuai dengan permintaan dan usulan kepada kami yang beliau sampaikan, yaitu peningkatan budaya positif. Jadi bagaimana nanti yang budaya positif mungkin dalam ruang kegiatan nanti kita dapat saling berbagi, saling memberi dan menerima apa-apa yang menyangkut dengan budaya positif ini. Di terakhir kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik, lancar sampai akhir acara kita nantinya kepada orang. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ucapkan kepada Bapak untuk kita. Dan selanjutnya, mari kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Ahmad Dapri SPDG. Kepada Bapak Ahmad Dapri kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu, saya ingin menunjukkan sebentar. Kegiatan kita pada hari ini adalah sharing, berbagi terhadap pemahaman saya selama kegiatan yang dijalankan di pendidikan tahun 2009. Bapak dan Ibu, kata-kata pujian, syukur kita berpengen pada bicara sebelumnya dengan hemat waktu. Kita langsung saja pada kegiatan inti kita, yaitu berbagi. Ya, saya selaku calon guru penggerak pada tahun 11 telah mengikuti beberapa kegiatan pada modul yang ada pada LMS Pak Pemerintah Mengajar, dan setiap akhir pemahaman kami pada modul tersebut kami dituntut untuk menjelaskan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Nah, itulah kegiatan kita hari ini, sharing, berbagi. Bapak dan Ibu sebagai penulis dari saya, di sini sifatnya kita saling mengisi. Kita tidak menggurui, sifatnya kita saling mengisi. Apa yang ada sama Bapak dan Ibu berikan kepada saya, dan apa yang sudah saya terima, saya katakan akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan saya. Gitu. Bapak dan Ibu dari SD Malu, saya berterima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Suatu penghargaan juga bagi saya datang Bapak dan Ibu. Semoga niat baik Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rencanakan hari ini bermanfaat hendaknya bagi kehidupan kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi nusa bangsa, khususnya kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak dan Ibu, judul kegiatan kita ini yaitu diseminasi konsep inti budaya positif. Jadi kita harapkan nanti pada kegiatan kita tidak kaku, santai saja walaupun kita kamera Bapak dan Ibu itu semacam tuntutan saja, tidak membatasi kegiatan kita untuk berkolaborasi, berbagi ya. Sebelumnya biar hangat suasana karena di sini kita ada 2 sekolah. Coba di next dulu next lagi ya. Kita bersalaman dulu Bapak dan Ibu selama 15 detik saja. Kira-kira apa yang
nampak aura yang muncul dari bersalaman. Coba Bapak dan Ibu berdiri dulu. Kita bersalaman. Boleh ke belakang, boleh ke samping. Ini cari pasangannya Bapak Ibu boleh sama Bapak juga boleh. Ya. Terima kasih saya Bapak dan Ibu. Bapak belajar dengan saya. Bapak bantu boleh itu. Ya. Dengan bahasa itu Bapak dan Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terima kasih Bapak dan Ibu, semua kita tersenyum ya. Tersenyum membuktikan bahwasanya aura positif kita muncul. Dan ya tadi satu persatu tidak ada yang cemberut, tersenyum ya. Jadi mesti kita harus seperti itu setiap harinya, awali dengan senyuman. Karena senyuman itu menggambarkan keikhlasan seseorang. Ya Bapak dan Ibu. Oke, next miss. Nah Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, jadi ada beberapa kesepakatan pada forum desiminasi ini. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Yang kedua, bersifat terbuka dan transparan. Kita di sini sudah ditentukan, kita bahas semuanya. Apa yang terkonsep oleh Bapak dan Ibu sampai ke saya, dan saya juga begitu. Jadi terbuka dan transparan. Terus saling mengisi dan berkolaborasi. Jadi kita di sini sedang berbagi, berbeda sama membahas tentang seperti apa sih penerapan budaya positif itu di sekolah, apa sampingnya, kedepannya, bagaimana hasilnya. Terus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan. Ya ini mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, mungkin karena kita di sini memiliki Android, sekiranya kita memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya dengan Pak Bapak dan Ibu untuk angkat telepon, balas WA, ajak macam yang penting waktu kita dengan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Terus memberikan kritikan dan saran yang bijak dan membangun pemahaman kita. Nah, itu kesepakatan forum desiminasi kita. Next. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, tadi di lembar sebelumnya sengaja saya next Bapak dan Ibu karena kita saling mengenal ya. Kita langsung saja perubahan paradigma belajar. Oke Bapak dan Ibu, apakah kita sepakat bahwasanya sekarang memang paradigma belajar itu berubah? Sepakat. Ya, memang Bapak dan Ibu terjadi perubahan paradigma belajar. Nah, apa perubahannya? Jadi perubahan paradigma belajar itu menuju pada pergeseran cara pandang dan pendekatan dalam pendidikan. Guru merupakan fasilitator dalam pembelajaran yang memfasilitasi segala kebutuhan murid-muridnya untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Ini mohon maaf karena saya baru kemarin jadi guru, Bapak Ibu jauh ketika saya sudah jadi guru. Nah, jadi saya hanya menyampaikan perubahan yang sudah terjadi di pendidikan guru. Nah, jadi kalau dulu di zaman dahulu, guru bahkan saya mencapai juga cara pendidikan seperti itu. Guru itu adalah sebagai pentransfer penuh ilmu kepada peserta didik. Jadi di zaman itu kita tidak merasakan bahwa kita ada penolakan guru itu berbicara panjang lebar, berbicara sampai di situ di sini, bahkan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang agak sedikit mengganggu jiwa kita. Kenapa? Karena memang beliau si guru itu sumber informasi ilmu kita. Dan kita dengan kenyataan seperti itu, dengan cara seperti itu, kita terlatih berpikir. Bahkan kita saat itu pun merasa nyaman dengan cara seperti itu. Betul nggak Bapak? Nah, jadi sekarang kembali pergeseran. Dulu si guru pentransfer ilmu, sekarang guru fasilitator peserta didik untuk mendapatkan ilmu untuk pendidikan dan pengajaran. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, Bapak dan Ibu, dulu proses belajar jadi berfokus pada pengajaran dan berpusat pada guru, di mana siswa dianggap sebagai penerima informasi pasif. Namun, paradigma ini berubah dengan munculnya pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi, akses informasi yang lebih luas, dan kesadaran ada pentingnya keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pembelajaran seumur hidup. Dari kata baru ini juga menekankan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Kenapa? Karena sudah zamannya, ya, sudah zamannya. Jadi paradigma sekarang kita itu memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik kita dalam menyerap informasi-informasi pengajaran dan pendidikan. Kita lebih mengaktifkan peserta didik kita daripada kita di dalam kelas. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita melakukan sebuah proses pembelajaran yang berdiferensiasi.
Nah, melalui proses belajar berdiferensiasi itu, maka semua peserta didik mendapatkan pembelajaran sesuai dengan bakat minatnya, profil belajarnya, kemampuannya. Nah, jadi rasa yang tidak nyaman dalam diri mereka dengan adanya penerapan yang berkelompok sesuai bakat minat, kemampuan, kebutuhan akan hilang gitu, sehingga mereka merasakan betul-betul sekolah itu nyaman, betul-betul sekolah itu merindukan, betul-betul sekolah itu saya harapkan begitu. Lahirlah peserta didik yang mau belajar sepanjang hayat. Gitu. Jadi peserta didik kita sekarang itu adalah subjek belajar. Terus kita apa? Kita memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikannya. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti oleh guru seperti disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan inilah yang akan kita sharingkan Bapak dan Ibu. 6 poin yang akan kita sharing pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar tentang istilah disiplin positif. Saya minta dulu pendapatnya. Disiplin positif itu kira-kira apa, Bapak? Silakan Bu. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Menurut saya disiplin positif itu disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri bagi anak itu sendiri, sehingga menjadi mulainya semangat bagi mereka nantinya. Baik, terima kasih. Coba aplaus dulu untuk Bu Fitri. Silakan Ibu yang lain. Ada mau pendapat tentang disiplin positif itu apa? Ayo Bu. Ya, oke. Ayo guys. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti kasih sayang, toleransi, tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan diri, dan lainnya. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran diri dengan nilai-nilai yang ada. Nah, jadi guys. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, sesuai dengan apa kata Bu Fitri tadi, bahwasanya disiplin positif itu suatu tindakan positif, tindakan disiplin yang betul-betul lahir dari dalam diri peserta didik kita, bukan dari luar. Contohnya di luar itu apa? Hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin diberi hadiah, atau hanya karena lantaran takut dengan bapak dan ibu gurunya melakukan suatu hal, datang ke sekolah atau terlambat, nanti atau menghukum, ambil sampah agar dipuji. Ya, itu termasuk dari eksternal. Ya, jadi betul-betul itu lahir dari dalamnya. Ya. Nah, lanjut. Nah, kita masuk dulu ke motivasi perilaku manusia Bapak dan Ibu. Nanti kita balik lagi ke belakang. Motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak dan Ibu tentang motivasi perilaku manusia ada berapa kira Bapak dan Ibu? Bu Fitri mau berapa? Oke, lanjut Nes. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, pertama
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang Bapak dan Ibu, pada poin 1 dan poin 2 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pertama. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu kira-kira internal apa eksternal Pak? Eksternal, betul. Nah, oke, kita lanjut. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, contoh, buang sampah pada tempatnya. Itu kalimat pertama. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kita pakai kalimat yang mana dulu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, ya betul sekali Bapak dan Ibu, buang sampah pada tempatnya. Kita hindari kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Ya jangan. Kalau dulu kita kan akrab dengan kata seperti itu, jangan buang sampah sembarangan, jangan berteriak, jangan berlarian, jangan jangan terlambat datang sekolah. Ya. Kalau sekarang kita hindari karena kata-kata jangan itu malah semakin memotivasi peserta didik kita untuk melakukan gitu. Jadi jangan pikirkan semut, malah mereka tuh memikirkan semut. Ya Bu ya. Jadi karena ada kata jangan tadi itu termotivasi mereka untuk melakukan gitu. Jadi sekarang kita ubah mindsetnya menggunakan kata-kata pernyataan yang positif. Jadi mereka tuh terbiasa dengan pernyataan positif sehingga betul-betul tumbuhlah menjadi manusia yang positif, bertindak positif ya. Jadi pernyataan positif yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjutnya. Nah ini beberapa ada satu contoh keyakinan kelas yang kita buat Bapak dan Ibu. Yang pertama, tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan aktif di kelas. Kalau dulu kita pernah membaca juga, kira-kira kalimat negatifnya tepat waktu dan aktif di kelas itu apa Bu? Jangan terlambat ya. Jangan terlambat. Nah itu kita ubah. Tepat waktu dan aktif di kelas. Kita sendiri aja membacanya enak ya Bu ya. Senang kita membacanya, nyaman gitu. Jadi kita tanamkan budaya itu pada peserta didik kita dari sekarang. Semoga betul-betul menjadi manusia yang berkarakter tadi. Terus saling peduli, menghargai, membantu antar sesama. Kalau dulu mungkin kita tidak boleh berhenti, gitu ya. Kalau dibaca tidak boleh membuli, malah membuat mereka itu ingin selalu membuli. Nah, jadi tukarlah kalimatnya itu saling peduli, menghargai, membantu antar sesama. Terus bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Dulu kalimatnya kira-kira apa ya Bu ya? Kalau negatif, jangan membuang sampah sembarangan ya. Dulu. Nah, kalimat negatifnya sekarang bekerja sama menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi nyaman, kalau kita sendiri kan baca nyaman gitu, nyaman dan ada terpanggil keinginan kita untuk menerapkannya. Kita kan udah guru kita ini, kita ada guru, kita ada bapak-bapak membaca kalimat ini itu kita ada rasa terpanggilnya. Apalagi peserta didik kita. Nah,
Itulah tugas kita geser mindset mereka itu gitu. Nah, itu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut nih. Sebelum nanti sudah boleh ada pertanyaan nggak? Karena kita sharing. Oke Pak, silakan. Kalau kita kembali jadi kan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Kalau kita terjemahkan lebih lagi mungkin kesepakatan. Kalimat-kalimat yang tertuang dari 5 poin ini penyusunannya atau inti dari kalimat itu diambil dari mana sumbernya, apakah itu guru, katakanlah kalau untuk sekolah, apakah kepala sekolah yang menentukan inti dari pengertian kalimat itu, atau di dalam kelas apakah guru kelas yang menentukan, apakah ada keterlibatan unsur-unsur lain dalam penyusunan keyakinan atau kesepakatan ini. Itu yang pertanyaannya. Yang pertama sumbernya, kemudian prosedur penyusunannya, apakah ditetapkan sepihak atau ada pihak-pihak lain yang berkolaborasi dalam penyusunan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak dan Ibu. Pertanyaan yang super sekali dari Bapak Kepala Sekolah kita. Jadi itulah Pak dan Ibu ya, tentu ada karena ada sumbernya gitu ya. Betul. Kita mencari kata-kata positif itu berkolaborasi dengan guru-guru, kalau mungkin di tingkat SMPB atau SMA itu ada guru namanya Pak, guru bahasa. Karena kita di SD, kita bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang pemahaman bahasa itu baik sekali. Jadi kita bisa berkolaborasi. Kira ini kalimat positifnya, kata positifnya apa sih? Gitu. Jadi atau kita cari dari sumber-sumber lain ketika membaca. Atau kalau memang ada guru SMP atau SMA yang khusus studi bahasa, bisa kita memanfaatkan media untuk menemukan kata-kata positif dalam pembuatan keyakinan sekolah kelas tadi. Terus mengenai unsur yang terkait berkolaborasi dalam membentukkan keyakinan sekolah kelas itu tidak apa. Kalau kita membangun sebuah keyakinan sekolah, tentu di situ terkait guru-guru dan kelas sekolah. Jadi semua warga sekolah terkait di situ. Bisa saja tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi juga dengan pihak komite sekolah, pihak wali murid, ya. Karena kita membangun sebuah budaya positif di sekolah kita untuk peserta didik kita, untuk generasi yang akan datang. Jadi tidak salahnya kita kaitkan dengan mensinergiskan trisetra pendidikan dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Nah, terus terkait pembangunan budaya positif di kelas itu bisa dilaksanakan oleh wali kelas dengan peserta didik. Nah, wali kelas dengan peserta didik kita identifikasi terlebih dulu kira-kira hal-hal apa yang dahulu pernah terjadi yang berakibat, yang berefek fatal atau akan berakibat fatal kepada peserta didik kita. Itu tidak identifikasi dulu. Nah, setelah kita dapatkan, kita batasi dengan kalimat-kalimat positif seperti itu agar tidak muncul lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas mungkin bisa aja peserta didik dengan guru, ajak mereka itu membuat satu kata, satu kalimat yang mereka inginkan di kelas mereka itu seperti apa gitu. Jadi aja kita kumpulkan dengan pilot misalkan, tempelkan kalau berkali utara 30 orang, 28 orang, berarti ada 28 pendapat yang akan ditempel di sana itu yang berisi tentang keyakinan mereka, harapan mereka untuk kelas mereka. Nah di situ nanti akan kita sortir lagi, pisahkan lagi, mana yang sepadan disamakan, mana yang betul-betul bermanfaat kita ambil, mana sekiranya bisa biasa saja mungkin tidak kita pakai. Nah, dan
merubah menjadi kalimat-kalimat positif tadi. Nah, sehingga mudah diingat, mudah diterapkan dan harus diterapkan di kelas tersebut. Gitu, jadi budaya ini kita tumbuhkan, mudah-mudahan kedepannya karena ini selalu kita bangun sehingga pada akhirnya nanti betul-betul terciptalah peserta didik yang berkarakter tadi itu. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu sepakat kita dari peraturan kelas bergeser ke keyakinan kelas. Sepakat Bapak dan Ibu ya? Sepakat. Kita ice breaking dulu. Coba mohon lagi Bapak dan Ibu berdiri. Halo. Baiklah, Bapak anak tadi saya mau mencoba mentes konsentrasi kita dulu karena kita juga butuh konsentrasi. Jadi tesnya, perintahnya, lakukanlah apa yang saya lakukan, atau perintahnya, lakukanlah apa yang dilihat. Paham Bapak Ibu? Baiklah. Sama. Pegang kepala, pegang mata, pegang mulut. Tidak ada konsentrasi. Perintahnya. Perintahnya kan apa yang dilihat? Ya, apa yang dilihat? Mungkin aku dari belakang kelihatan kan? Ibu kelihatan belakang? Pegang mata tadi kan? Ya, pegang kepala dari belakang. Ulang lagi. Kita ganti? Atau yang ini diulang? Oh, enggak ada. Baiklah. Kita uji konsentrasi lagi ya. Pegang bahu, pegang hidung, pegang mulut. Semuanya konsentrasi. Terima kasih. Ada Terima kasih. Terima kasih besar sekali. Jadi memang ya kita harus dituntut untuk selalu konsentrasi dulu ya. Dan saat kita tidak konsentrasi, kita nyatakan kita konsentrasi akan terbukti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, terima kasih Bu. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu sepakat dengan bahwasanya manusia itu memang memiliki kebutuhan dasar ya. Sepakat ya? Jadi kebutuhan dasar manusia. Ada berapa sih Bapak dan Ibu kebutuhan dasar kita? 3, oke. Silakan. Tentu saja. kebutuhan dasar kita terdiri dari 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Baik, terima kasih. Bukit ada? Nah, iya. Bagus sekali, Ibu. Kebutuhan dasar kita ada 3, tersier, primer, dan sekunder. Oke, bagus. Kita next. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya. Jadi yang kita lakukan itu ya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, lanjut Mas.
ketika seorang murid, ini kita kembali dengan murid Bapak dan Ibu ya, melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu. Bertentangan dengan nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Tadi sudah kita bahas ya. Terus melanggar peraturan, kesepakatan, keyakinan sudah kita bangun tadi dilanggar juga masih. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ada mes. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Nah, mungkin apa yang disampaikan sama Ibu tadi masuk ke situ. Bertahan hidup atau survival. Nah, jadi manusia akan melakukan hal-hal apapun agar dia bisa tetap hidup. Kira-kira kegiatan kita hari ini berangkat pagi dari rumah, nanti cuma jam 4 sore. Kebutuhan dasarnya kebutuhan saya mana ya Bapak Ibu? Kita berangkat pagi dari rumah, pulangnya jam 4 sore. Kebutuhan dasar mana yang akan kita penuhi? Bertahan hidup. Nah, oke. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini Bapak prasekolah, ibu-ibu kalau di rumah udah cemberut, berarti mungkin kebutuhan dasar yang kedua itu Bapak ya. Jadi kita melihat ibu-ibu seperti itu Bapak, kita harus ingat yang poin kedua Bapak. Dan kita harus cepat bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang poin kedua itu. Oke? Terus penguasaan. Manusia itu juga memiliki kebutuhan akan kekuasaan Bapak ini. Nah, yang ketiga kebebasan. Dan yang keempat kesenangan. Nah, inilah Bapak dan Ibu kebutuhan dasar manusia. Peserta didik kita akan melakukan hal-hal yang di sekolah yang bertentangan dengan kebajikan, bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati, karena mereka memenuhi kebutuhan dasar yang 5 ini: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, seperti apa? Next. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu guru wali kelas 3 SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rudil. Beberapa anak lebih mengeluh Rudil, telah mengeluhkan Rudil yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ibu guru kelas 3, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Rudil melakukan hal itu? Jadi si Rudil ini mengambil makanan kawannya. Nah, kebutuhan? Bertahan juga. Kebutuhan bertahan hidup. Oke. Tadi ada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ya. Lanjut Miss. Kita analisa kasusnya Bapak dan Ibu. Beberapa alasan Rudil melakukan hal seperti ini. Jadi ada beberapa kemungkinan. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rudil adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, lapar.
dan makanan kawan-kawan saya itu enak sekali. Mau tak mau saya harus dapatkan, bisa tak bisa saya harus dapatkan, mau tak mau saya harus mendapatkan. Nah, sehingga seluruh mengambil. Jadi seluruh itu menyatakan bahwa dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan di hidup. Lanjut, Mas. Nah, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi pemerhati, jadi memperhatikan dia. Nah, kan ada itu, ya kan? Iya, MTO, menurut saudara. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rubin adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin juga, ya Bu ya, mungkin. Saya pikir ibu ini udah berapa minggu ini nggak ada perhatikan sama saya di sekolah aja ada sekolah, nanti kan ditangkap sama ibu gurunya ke ibu, nanti ibu kan saya bisa mencurahkan, nah kan gitu. Ternyata dia juga berusaha memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Next. Nah, alasan Rubin yang ketiga mungkin karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rubin sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi kan ada juga itu anak murid kita, karena nampak temannya itu takut, dia semakin itu mungkin juga kalau dia kenyang loh, ya kenyang, orang tuanya memberikan perhatian, tapi masih juga bertingkah aneh. Ternyata dia memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, next. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya, dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Rubin sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia bosan, dia lampiaskanlah kebosanan itu. Dia ingin mencari kebebasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut, Mas. Yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal tadi. Dia senang ya, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Rubin sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin terjadi dari tindakan-tindakan besar kita. Nah, ada 5 tadi Bapak Ibu ya, hal yang terjadi dari kasus seluruh tadi. Nah, terus bagaimana kita selaku seorang guru dari apa yang terjadi, kita analisa, kita telusuri, kita pelajari penyebab dia melakukan itu. Setelah kita tahu itulah yang kita berikan, sekiranya memang betul dia memenuhi kebutuhan dasarnya, maka selaku seorang guru kita harus cepat mengisinya. Bisa saja nanti ibu temui orang tuanya, besok disuruh bawa si ibu ke sekolah bersama dengan teman-temannya lagi. Atau di poin kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus cepat, kalau memang itu yang kebutuhan dasar yang dia inginkan, kita harus cepat memberikan dia perhatian, memberikan dia rasa bahwa dia itu betul-betul menyatu dengan kita. Itu sangat hebat sekali kalau hal itu. Nah, terus cepat kita respon. Ya. Nah, lanjut yang ketiga, Mas.
Ya, kekuasaan. Nah, ya ini teman-temannya itu takut mengakui dia adalah seorang yang pemberani, seorang yang berkuasa hebat. Apa yang kita lakukan? Jadikan dia ketua kelas, atau jadikan dia kepala rombong pada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadikan dia pemimpinnya. Nah, atau jadikan dia ketua keamanan di kelas ini gitu. Kamu keamanan ya, tertibkan kelas ini, kamu bertugas dan bertanggung jawab untuk mengamankan dan menentukan kelas. Jadi kebutuhan dasarnya terpenuhi, sehingga tidak berkembang hal yang negatif dari dia gitu. Nah, kebebasan. Nah, mungkin karena kebutuhan dasarnya dia merasa bosan, kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, dia ingin merasa bebas. Nah, bisa saja Bapak Ibu dalam proses pembelajaran misal memang karena dia tidak merasa bosan, beri dia sedikit kebebasan dulu. Keluarkan dia dulu agak sekian menit, suruh dia main dulu sebentar, habis itu masuk lagi. Pokoknya kita beri dia kebebasan dulu. Nah, ajak dia ke suatu tempat, ajak peserta didik kita ke suatu tempat yang membuat mereka itu segar kembali, yang membuat mereka itu merasa kebutuhan dasar akan kebebasan mereka itu terpenuhi. Baru kita lakukan kembali kegiatan pengajaran dan pendidikan itu. Nah, lanjut, terus kesenangan. Nah, jadi kalau yang kelima ini saya ingat sekali, yang namanya anak-anak pasti akan lebih senang diajak bermain daripada belajar ya. Nah, sekarang kita kolaborasikan, ajak dia belajar sambil bermain gitu. Jadi setelah masuk kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, kita ciptakan suasana yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita terapkan untuk peserta didik kita di sekolah. Dan ini sangat efektif juga untuk kita di keluarga kecil kita. Nah, jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang membuat manusia melakukan hal-hal yang negatif. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tersebut kita identifikasi, kita cari penyebabnya, kenapa mereka melakukan itu. Karena ingin memenuhi kebutuhan dasar yang ini, kita cari cepat solusinya. Kita harus cepat untuk menemukan solusinya, jangan slow respon, karena itu akan tumbuh sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan oleh peserta didik kita. Lanjut guys. Nah, posisi kontrol restitusi. Jadi itu ada posisi kontrol dan ada restitusi. Lanjut nih. Nah, Bapak dan Ibu, posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Mungkin Bapak dan Ibu baru sekali ini melihat atau Bapak dan Ibu sudah pernah mempelajarinya, memahaminya. Ya, jadi posisi kontrol yang pertama, guru sebagai pendukung. Nah, saya mau bertanya, kira-kira pernah nggak kita di posisi kontrol yang pertama itu, Bapak dan Ibu? Pernah ya? Bahkan hampir sering ya, hampir sering. Oke, jadi sebagai pendukung. Posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ibu-ibu pernah nggak membuat anak itu menangis dari kenyataan ibu-ibu, dari apa yang ibu bicarakan, anaknya itu menangis, mengakui kesalahannya, menyesali sehingga menetes air matanya, pernah? Berarti ibu sudah pernah juga melakukan yang poin 2. Terus ibu-ibu pernah nggak berkata, sini, bantu bapak dulu, bantu ibu dulu lah. Apa ibu ada lah, sini lah dulu.
Pernah? Yakin pernah ya, berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, guru sebagai pemantau. Nah, lihat, pelajari, gitu ya. Yakin posisi Bapak Ibu juga pernah di posisi yang itu. Terus yang kelima, guru sebagai manajer. Kapan minggu? Maukah kamu belajar cara Kapan baru minggu untuk kita mendapatkan bisa rekam? yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi pernyataan-pernyataan seperti itu kita lakukan pada tahap memvalidasi. Setelah dia mengangguk, setelah dia menyadari, setelah dia mengakui, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya. Begini. Tahap selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Jadi restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Di pertama tadi kita menstabilkan identitas. Kita geser dari identitas ke identitas sukses. Yang kedua, setelah bergeser ke identitas sukses, kita lanjut ke tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah tadi, kita validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sinilah pentingnya jauh-jauh hari lebih awal kita membuat keyakinan yang bisa terjadi kita. Karena semua yang mereka lakukan itu akan kembali ke keyakinan yang dibangun bersama dengan mereka tadi. Nah, di sini pada menanyakan keyakinan itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misal mereka datang terlambat, pagi terlambat datang ya, sering datang terlambat, orang balik jam 7.30 dia datang terlambat. Nah, akhir kita lakukan restitusi langkah pertama, restitusi langkah kedua, dan lanjut ke restitusi langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Dia pasti jawab, karena nilai itu kan terpajang. Dia ingat, karena dia juga yang bangun bersama dengan guru-guru. Datang tepat waktu, Pak. Nah, dia yang jawab. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dia jawab lagi. Kalau jawabannya dia itu ada dalam poin kesepakatan yang sudah dibangun, maka itu akan sebaca ada perasaan yang bangkit dalam dirinya. Nah, terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dia akan jawab lagi sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Terus apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ mereka akan kembali ke posisi normal. Kenapa? Karena kesalahan yang mereka lakukan tadi dari gagal kita geser ke sukses. Setelah mereka merasa berhasil sukses, kita validasi kesalahannya. Setelah kita validasi, kita tanyakan keyakinan-keyakinan apa yang sudah dia langgar dan dia sendiri sudah menyatakan. Maka dengan sendirinya kita tidak perlu mengembalikan dia. Kenapa? Karena dia sudah kembali ikut pada keyakinan yang sudah dibangun tadi. Nah, Bapak dan Ibu, dengan apa yang sudah kita lakukan, kalau ini diterapkan di sekolah secara berkesinambungan, maka akan lahirlah peserta didik yang sesuai dengan profil Pancasila tadi. Nah, jadi kembali pada 6 poin yang sudah saya paparkan di kegiatan awal tadi. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas,
atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, barangkali dari penyampaian ini Bapak dan Ibu ada beberapa poin yang Bapak Ibu bisa tangkap, bisa ambil. Semoga dari sharing ini, dari berbagi ini, kita bisa menerapkan perlahan-lahan, melakukan pemahaman terlebih dulu Pak dan Ibu ya, melakukan pemahaman terlebih dulu, perlahan-lahan, dan kita coba menerapkannya di sekolah kita perlahan-lahan, dan semoga tumbuh betul-betul menjadi sebuah budaya di tempat kita bertugas. Ya, demikian Bapak dan Ibu, diseminasi saya terhadap pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya kira sekali banyak kurang daripada lebihnya. Silakan kalau memang ada yang Bapak dan Ibu mau tanyakan pada sesi ini, saya beri kesempatan agar pemahaman saya, pemahaman Bapak dan Ibu tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah ini semakin berbangun. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami di sini menangkap beberapa hal yang ingin sekali kami tanyakan. Itu tentang disiplin positif. Tadi kan disiplin positif itu adalah disiplin yang lahir dari diri siswa itu sendiri. Jadi untuk bisa disiplin positif itu lahir dari diri siswa itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelajaran atau trik-trik kepada siswa supaya bisa siswa itu melakukan disiplin positif. Karena untuk menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa itu sangat sulit. Contohnya hari ini kita menyampaikan dilakukan pada hari itu, tapi untuk besok-besoknya kembali lagi. Jadi supaya mereka itu bisa terus-menerus untuk melakukan disiplin positif, bagaimanakah cara-caranya atau trik-triknya? Terima kasih. Mas Ira, Bapak Ibu, silakan. Ada? Oke, baik. Langsung saya dijawab. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang sangat super sekali. Bagaimana sih penerapan? Bagaimana cara menumbuhkan agar disiplin positif itu lahir, ya? Disiplin positif itu lahir. Karena kebanyakan setelah dilakukan dan rentang waktu beberapa hari setelah mereka kembali ke lingkungannya, hal yang kita coba menerapkan tadi itu hilang dan kebiasaan dari lingkungan itu dibawa lagi ke sekolah, ya, sehingga kita mulai lagi dari nol gitu ya. Oke. Jadi menurut apa yang sudah kita terima, kita pelajari, penerapan disiplin positif di sekolah itu agar tumbuh lahir dari diri kita, dari di sekolah kita. Tentu kita pertama sekali memulai membangun dan membentuknya sehingga akan tumbuh menjadi betul-betul sebuah budaya positif.